Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anak-anak ibu, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya semuanya. Nah, kembali lagi dalam program SIM, Sosiologi is Me. Masih bersama ibu, kita akan membahas tentang norma sosial. Anak-anak ibu, ada yang tahu apa itu norma sosial? Ya, betul. Norma sosial adalah suatu patokan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anak ibu semuanya, norma sosial juga biasa diartikan sebagai suatu aturan atau seperangkat aturan ataupun panduan hidup yang berlaku di dalam masyarakat dalam bentuk tidak tertulis. Norma berfungsi untuk memberikan batasan berupa perintah atau larangan dalam berperilaku, sehingga di dalam masyarakat diharapkan terwujudlah suatu keteraturan sosial. Baiklah anak-anak ibu, karena kita sudah membahas pengertian norma, mudah-mudahan semua sudah mengerti. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis norma. Ada dua jenis norma yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu jenis norma berdasarkan tingkat daya ikatnya. Adapun yang kedua yaitu jenis norma berdasarkan aspek dalam masyarakat. Anak-anak ibu sekalian, jenis norma berdasarkan tingkat daya ikatnya terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu usage. Adapun yang kedua yaitu folkways. Sedangkan yang ketiga yaitu mores. Adapun yang terakhir atau yang keempat yaitu custom. Usage biasa disebut cara, yaitu suatu bentuk perbuatan atau cara melakukan sesuatu. Norma ini memiliki sanksi yang lemah. Artinya jika dilanggar tidak apa-apa, palingan hanya mendapatkan celaan dari masyarakat. Sebagai contoh, misalnya cara makan seseorang. Ada berbunyi ting 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 saat makan pakai sendok, itu berarti jika dilihat oleh orang lain tidak elok dipandang mata atau tidak enak terdengar oleh telinga, sehingga orang akan mencela cara makan yang seperti itu. Folkways biasa disebut sebagai norma kebiasaan. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua dengan cara cium tangan ketika bertemu. Ini merupakan folkways ya, atau kebiasaan yang kita lakukan di dalam masyarakat. Nah, biasanya jika kita bertemu dengan orang yang lebih tua dan kita tidak bersaliman atau tidak bersalaman tangan dan cium tangan, kita akan mendapatkan sanksi yaitu berupa teguran. Kita akan dicap atau dianggap sebagai orang yang tidak memiliki kebiasaan baik, alias kita ini punya kebiasaan buruk. Jika kita perhatikan pada saat ini, banyak orang yang tidak mempedulikan lagi kebiasaan tersebut. Hal ini sangat disayangkan. Kalau kita kaji dari segi perubahan, ini merupakan perubahan regres, yaitu berbentuk kemunduran. Tata kelakuan atau kesusilaan dalam sosiologi disebut mores. Tata kelakuan itu adalah kebiasaan masyarakat yang telah menjadi norma pengatur. Contohnya, kita memanggil orang tua dengan sebutan ibu atau bapak. Tidak langsung kita panggil dengan namanya. Nah, kalau kita memanggil dengan namanya, kita akan dianggap kurang waras di dalam masyarakat. Adapun custom diidentikan dengan adat istiadat. Norma ini memiliki ikatan paling kuat dibanding 4 norma sebelumnya. Anggota masyarakat yang melanggar adat akan mendapat sanksi keras. Sebagai contoh, di dalam masyarakat ada istilah nembung atau melamar saat akan melangsungkan perkawinan di suatu desa. Nah, ketika orang akan melakukan perkawinan atau pernikahan tanpa nembung, maka akan dianggap aneh oleh masyarakat. Bisa juga perkawinannya nanti tidak sah dianggap sesuai adat. Anak-anak ibu semua, terakhir kita akan membahas tentang jenis-jenis norma berdasarkan aspek di dalam masyarakat. Adapun jenis norma berdasarkan aspek dalam masyarakat terdiri dari 5 norma. Yang pertama yaitu norma agama. Yang kedua yaitu norma hukum. Yang ketiga yaitu norma kesusilaan. Yang keempat yaitu norma kesopanan. Adapun yang kelima yaitu norma kebiasaan. Norma agama merupakan norma yang berfungsi sebagai petunjuk dan pegangan hidup bagi umat manusia.
berasal dari Tuhan. Norma ini berisi perintah dan larangan. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada pada agama masing-masing. Norma hukum adalah suatu rangkaian aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban. Adapun sanksi pada norma ini adalah yang paling tegas, karena sanksinya dapat berupa denda sampai hukuman fisik, baik penjara ataupun hukuman mati. Peraturan sosial yang berasal dari hati nurani dan menghasilkan akhlak sehingga seseorang dapat membedakan apa yang baik dan apa yang buruk disebut dengan norma kesusilaan. Petunjuk hidup yang mengatur bagaimana seseorang harus bertingkah laku di dalam masyarakat adalah norma kesopanan. Sekumpulan peraturan yang dibuat bersama secara sadar atau tidak, ini menjadi sebuah kebiasaan. Contohnya menjenguk teman yang sakit, melayat, menghadiri undangan pernikahan, dan lain-lain. Ini merupakan bentuk norma kebiasaan. Baiklah anak-anak ibu, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga dapat dipahami ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.